Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun pagi, kita diberi kesempatan oleh Bapa di surga untuk kita beraktivitas, untuk kita menaikkan syukur padanya. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami. Biarlah sepanjang hari ini kami mau beraktivitas, dalam segala aktivitas kami percaya perlindungan, keselamatan, keberkatan, pemeliharaan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan permohonan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ingat Tuhan dalam perencanaan. Ya. Firman Tuhan berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dari berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah, Bapak Ibu, kita diingatkan pagi hari ini supaya kita mau melakukan kehendak Allah. Dikatakan yang pertama, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, kita diingatkan dari ayat ini, apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya bahwa hidup kita ini terbatas, Bapak Ibu. Ya. Terbatas itu artinya punya waktu. Kalau tidak 70, ya maksimal 80 dan selebihnya adalah penderitaan. Bahkan ada yang lahir lalu kemudian meninggal. Hidupmu dikatakan sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, poin yang diingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup ini di dalam perencanaan, jangan lupakan Tuhan. Keinginan manusia itu banyak, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tetapi bahkan kadang-kadang melupakan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak berkenan kalau kita seolah-olah memikirkan diri kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah miliknya. Oleh karena itu,
Dia mau supaya ingat dia dalam segala aktivitas, dalam segala perencanaan, dan jangan lupakan Tuhan, ya. Nah, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan kami akan berbuat itu. Artinya bahwa segala perencanaan kita awali bahwa semuanya atas kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, kita lakukan. Bertanyalah dulu, lakukanlah dalam memulainya dengan bertanya, dengan minta apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan serobot saja, jangan mau begitu saja. Nah, pagi hari ini kita diingatkan, jangan lupakan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Berikutnya Bapak Ibu, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Jadi hal yang kecil kalau kita tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, Alkitab katakan berdosa. Ia berdosa. Ia itu siapa saja. Seseorang yang melakukan perbuatan, tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dikatakan ia berdosa. Ya, mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukannya, ya, atau belum? Itu PR buat setiap kita. Amsal 27 ayat 1-2 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jangan memuji diri, ya. Lebih baik orang lain yang mengatakan hal-hal yang demikian kepada kita. Jangan sampai itu keluar dari bibirmu sendiri. Nah, kita diingatkan dengan firman Tuhan ini. Lukas 12 ayat 18-21 berkata, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya yang lebih besar dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau orang yang kaya di hadapan Tuhan, dia akan mempunyai rencana yang baik dan dia akan berbagi untuk berbuat baik. Tetapi kalau orang itu kaya untuk dirinya sendiri, makanlah, minumlah, tidurlah, bangunlah, makanlah, tidurlah. Nikmatilah apa yang engkau punya. Lalu Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ini dia Bapak Ibu. Jadi biarlah kita yang percaya kepada Allah, yang tahu dalam merencanakan atas kehendak Tuhan, lalu tahu berbuat baik, melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu punya, jangan lupa itu juga milik Tuhan. Bahkan dirimu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu,
Karena milik Tuhan, mari kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Sampaikan kabar baik ini. Beritakan Injil, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.